Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku SMP Huin Al-Falah khususnya kelas 9. Salam Pancasila, salam semangat. Baik anak-anakku, kembali lagi di hari Senin, kembali lagi ketemu dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentunya mata pelajaran yang selalu kita rindukan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin ya, tentang bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau minggu lalu kita membahas tentang subbab A dan B tentang hakikat teori dan kedaulatan, tentang prinsip-prinsip demokrasi. Kalau kali ini kita bahas tentang subbab C, yaitu dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dinamika adalah perjalanan, perubahan, perwujudan artinya adalah penerapan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah masuk di penerapan kedaulatan yang ada di Indonesia. Berikut dinamikanya atau beberapa perubahannya. Nah, di subbab C nanti itu ada 2 poin, yaitu poin 1 dan 2. Kalau minggu ini kita membahas tentang poin 1 dulu, kalau minggu depan kita membahas tentang poin 2, karena subbab C ini materinya lumayan panjang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca bismillah dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan pada materi pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai yang Ibu jelaskan tadi tentang poin 1, ya, ada 2 poin. Poin 1 adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi beberapa demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Kita mulai dari demokrasi parlementer. Itu dilaksanakan pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, awal kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya menggunakan demokrasi atau sistem pemerintahan presidensil, ya, di mana Insinyur Soekarno adalah sebagai presiden. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Ini sudah ditentukan sudah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Nah, namun setelah ditetapkannya maklumat Presiden 14 November tahun 1945, ya, sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi parlementer. Ya, setelah Komisi Nasional Indonesia Pusat meminta para menteri untuk bertanggung jawab kepada parlemen. Masih ingat ya, Komisi Nasional Indonesia Pusat itu merupakan badan yang dibentuk oleh PPKI yang digunakan sebagai pembantu presiden sebelum dibentuknya lembaga negara. Nah, Insinyur Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Perdana Menteri yang pertama adalah Sultan Syahrir. Ini dia tokoh dari Sultan Syahrir. Tentu juga kalian tidak asing bahwa Sultan Syahrir ini juga merupakan salah satu tokoh dari kebangkitan nasional, di mana ia adalah salah satu pendiri dari organisasi Jong Indonesia. Nah, kemudian setelah konferensi meja bundar atau KMB dengan Belanda berakhir pada tanggal 2 November tahun 1949, bentuk negara Indonesia yang tadi awalnya adalah negara kesatuan berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Negara RES itu di mana sebuah negara itu terdiri dari negara-negara bagian dan satu negara pusat. Nah, demokrasi yang digunakan pada bentuk negara RES ini juga demokrasi parlementer. Kita tahu bahwa negara RES ini tentunya juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, namun pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Jadi negara RES ini nggak lama ya. Jadi dari November 1949 sampai 16 Agustus 1950 saja sudah kembali menjadi negara kesatuan dan demokrasinya tetap parlementer. Nah, undang-undang yang digunakan kalau di RES tadi undang-undang RES, kalau di tahun 1950 ini menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, membentuk badan konstituante melalui pemilu tahun 1955. Nah, ini jadi Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu itu tahun 1955, yaitu membentuk badan konstituante. Tugas dari badan konstituante adalah membentuk undang-undang baru. Nah, selama proses pembentukan undang-undang baru ini diterapkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950.
Namun Badan Konstituante dirasa tidak mampu membentuk sebuah undang-undang baru. Akhirnya dikeluarkanlah dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah pembubaran Badan Konstituante, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Jadi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, membentuk MPRS dan DPRS, Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, dekret presiden ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer. Jadi pelaksanaan demokrasi parlementer itu jadi dari awal kemerdekaan 1945 sampai dekret presiden 1959. Masuk ke demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Ya, konstitusi negaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret tadi. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di mana terjadinya penumpukan kekuasaan pada presiden. Jadi kekuasaan presiden itu cenderung terpusat. Ya, berbagai lembaga negara itu di bawah presiden. Jadi kekuasaan presiden itu di atas lembaga-lembaga negara. Jadi presiden bebas mengatur lembaga negara. Dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini tentunya juga terjadinya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 di mana mengangkat seorang presiden sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini adalah gambar tokoh Insinyur Soekarno. Nah, setelah peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965 yang kalian sudah tahu prosesnya ya. Nah, pada Januari 1966 terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pelopornya tentunya, menuntut 3 tuntutan atau terkenal dengan Tritura, 3 tuntutan hati nurani rakyat yang isinya adalah turunkan harga, bubarkan PKI dan ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur PKI. Kenapa turunkan harga? Pada tahun ini itu negara Indonesia sedang mengalami kolaps ya. Krisis moneter yang sangat tinggi, krisis besar-besaran. Jadi banyak harga di sini pada tahun ini itu banyak dari rakyat Indonesia yang kelaparan. Mereka tidak makan nasi, tetapi mereka makan gandum, ketela. Jadi mereka itu makan makanan seadanya. Karena pada saat itu memang terjadi krisis besar-besaran, sehingga terjadinya demo seperti itu. Nah, karena kondisi negara Indonesia yang carut-marut, yang kolaps, tidak stabil, akhirnya dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang diserahkan kepada Maijen Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Jadi Presiden Soekarno itu meminta mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Nah, masa demokrasi terpimpin ini berakhir setelah pertanggungjawaban Insinyur Soekarno ditolak oleh MPRS. Jadi pertanggungjawaban atau LPJ presiden itu ditolak. Kemudian Insinyur Soekarno dihentikan jabatannya atau dilepas jabatannya sebagai presiden, digantikan oleh Soeharto. Nah, ini maka berakhirlah demokrasi terpimpin atau masa pemerintahan Orde Lama. Masuklah demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 atau sering disebut sebagai Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini pada masa ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen, gaungannya, harapannya ya. Jadi promosinya itu adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen. Pemilu untuk anggota DPR dan MPR secara teratur ya, setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan demokrasi Pancasila itu apa ya? Kalian sudah tahu ya sebelumnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan ciri utamanya adalah musyawarah. Namun pada Orde Baru ini, pada pemerintahan Soeharto ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini kelebihan satu ya Anya. Apa saja? Yaitu pertama, masa jabatan presiden yang panjang. Kenapa panjang? Karena tidak dibatasi periodenya, masa jabatannya ya. Jadi pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu masa jabatan presiden itu 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali ya. Jadi tidak dibatasi berapa kali periode. Kalau sekarang setelah amandemen kan sudah dibatasi, yaitu 2 kali periode. Nah, jadi sampai 30 tahun ya kurang lebih masa jabatan Soeharto. Nah, efeknya apa? Efeknya tentu presiden menjadi kuat dan nyaris mengatur seluruh proses politik. Kebebasan politik dibatasi. Pada saat itu hanya ada 2 partai politik yang boleh ikut pemilu.
rekrutmen politik secara tertutup ya, banyak pejabat-pejabat itu yang diangkat atas keinginan presiden, dugaan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini adalah beberapa penyimpangan nilai Pancasila yang terjadi di masa Orde Baru. Nah, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri setelah adanya demo besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat, dan terutama pelopornya adalah mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk turun. Nah, akhirnya 21 Mei Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh B.J. Habibie. Nah, ini menandai berakhirnya masa Orde Baru. Nah, pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi, yaitu mulai tahun 1998 sampai sekarang ini. Nah, demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini mengalami beberapa perbaikan ya. Ini kelebihan satu lagi ya. Berani nggak fokus ini. Kemudian perubahan struktur politik diantaranya tuntasnya amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penataan struktur dan lembaga politik, kemudian format hubungan pusat dan daerah, adanya otonomi daerah, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung ya melalui pemilu, berkembangnya parpol dan organisasi masyarakat ya, banyak sekali partai politik yang mengikuti, organisasi juga. Nah, itu adalah pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Baik, itu tadi adalah dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin 1 yaitu dinamika perubahan demokrasi di Indonesia. Nah, baik, itu tadi materi yang Burhani sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami, semoga dapat diterima. Kurang lebihnya Burhani dalam menyampaikan mohon maaf. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.